Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Eka Putri SPD, guru fisika SMA Negeri 1 Kuantan Mudik, sedang melakukan angkatan 2 PPG Universitas Unimed. Yuk simak video saya berikut ini. Assalamualaikum. Siap, gerak. Berdoa mulai. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita akan belajar, ya. Setelah hukum kalorimeter kita belajar tumbukan, ya, belajar tumbukan. Tapi sebelum masuk belajar tumbukan ini, ibu ingin tanya dulu, ya, tumbukan, ya kan? Pasti dengar kan? Pernah dengar istilah tumbukan? Nah, pernah kalian tertumbuh atau pernah kalian menumbuh? Begitu. Jadi tumbukan. Coba siapa yang mau ceritakan sedikit pengalamannya yang pernah mengalami tumbukan, atau saya ditumbuh orang bu, atau saya yang menumbuh orang. Coba satu orang yang bisa menceritakan pengalamannya tentang tumbukan. Ya, siapa? Ya, Reva. Nah, coba. Ketika saat saya mengendarai motor, saya menabrak salah satu pohon. Itu cerita Reva. Ketika dia mengendarai sepeda motor, katanya kan, dia menabrak pohon. Pohon itu berarti diam kan? Ya. Pohon itu diam, ditabrak oleh si Revan. Tapi nanti tabrakannya, interaksi antara Revan dengan pohon itu pasti sebentar, ya kan? Ya, itulah nanti akan kita pelajari. Jadi setelah kita belajar nanti tentang tumbukan ini, jadi kalian bisa juga memahami apa yang pernah kalian alami. Jadi itu tumbukan tadi setelah terjadi interaksi antara dua benda, baik nanti bendanya yang satu diam, satu bergerak, atau sesama bergerak. Tapi intinya pembelajaran kita hari ini, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai, ya. Yang pertama nanti, ya, kita bisa menjelaskan konsep, ya, hukum kesalahan momentum dan tumbukan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi itu yang pertama nanti. Kita kemarin sudah ada hukum kesalahan momentum, sekarang tumbukan. Jadi kita bisa nanti menjelaskan kedua konsep tersebut. Terus yang kedua, nanti kita akan membuat alat, mendesain proyek, ya kan? Jadi kita bisa, setelah kita mendesain proyek, ya, nanti kita bisa menganalisis dari hukum kesalahan momentum dan jenis-jenis tumbukan. Terus tujuan kita yang ketiga nanti, setelah kita membuat proyek, ya, kita mempresentasikan hasil dari proyek kita tersebut. Jadi nanti gantian per kelompok, ya, untuk mempresentasikannya. Terus yang keempat, setelah itu nanti kita dapat menyimpulkan konsep tumbukan dengan benar. Nah, itu tujuan kita pelajaran hari ini. Jadi nanti, ya, setelah kita belajar tumbukan, kita bisa memahami konsepnya. Baik, anak-anak ibu sekalian, ya. Sekarang coba kalian perhatikan video yang ada di depan ini, ya.
aman. Bukan hanya untuk menghindari COVID-19, tapi jaga jarak juga perlu untuk menghindari terjadinya tabrakan saat di jalanan. Jika sebuah mobil sedan dan truk mengalami tabrakan, manakah yang mengalami perubahan lebih besar dalam kecepatan, dalam momentum, dan energi kinetiknya? Apakah sedan, ataukah truk? Waduh, yang mana ya? Kalau kamu Dan itu, dan nampak video tadi, video apa tadi? Sedan dengan truk tadi Pak. Bukan. Jadi dari video tadi, ya, apa yang bisa kalian ambil kesimpulannya antara sedan dengan truk yang mengalami tumbukan. Kedua mobil itu bergerak kan? Ya, kedua mobil itu bergerak. Mana yang besar masa yang sedan apa truk? Truk. Ya. Biasanya kalau sehari-hari, biasanya mana yang kuat, yang besar, yang kecil? Besar. Nah, coba dari video tadi, coba siapa yang bisa itu buktikan apa yang terjadi ketika dua benda saling bertusukan? Coba, ya, coba duluan si Nesa, ya. Nah, coba Nesa. Jika mobil sedan dan mobil itu bertabrakan, maka akan terjadi perubahan besar terhadap mobil sedan. Akibat perbedaan antara ketebalan dan energi yang dimiliki sejak Udah, tuh ada tumbukan antara mobil dan sedan, ada juga energinya. Siapa tadi yang menambahkan? Yeli coba. akan terjadi sebuah fenomena di mana setelah mengalami tumbukan akan terjadi pertukaran serta penyerapan energi yang menyebabkan benda bergerak berlawanan arah dari sebelumnya. Ya, bagus ya. Ya, jadi ada juga di situ ya energi. Coba siapa tadi lagi nambah? Ayah, Reza. Jika perubahan mobil bisa ditumbukan, maka gaya yang terjadi pada keduanya adalah sama besar. Hal ini sesuai dengan pembuktian Newton yaitu atraksi sama dengan gravitasi. Tetapi dapat mengalami mobil lebih besar dibandingkan truk karena masa truk lebih besar sehingga percepatan pergerakannya akan sangat kecil. Ada ya. Ya, jadi di situ nanti dari tumbukan itu tiga. Yang pertama tumbukan lenting sempurna. Yang kedua tumbukan lenting sebagian. Yang ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi nanti ada tiga tumbukan yang harus kita ketahui. Jadi ini tumbukan lenting sempurna, ya. Jadi di sini ada bola, ya ini sebelum tumbukan. Jadi sebelum tumbukan ada bola, ya bola A dan bola B nanti menyumbut bola yang diam. Tetapi setelah terjadi tumbukan, bola yang diam tadi akan bergerak. Ya, jadi nanti kita hubungkan sesuai dengan hukum kekekalan momentum. Jadi untuk tumbukan lenting sempurna, ya, delta P aksen sama dengan min delta P. P2 aksen dikurang P1 aksen sama dengan min P2 dikurang P1. Jadi nanti untuk tumbukan lenting sempurna, setelah tumbukan kedua benda berpisah. Tetapi kalau tumbukan tak lenting, setelah tumbukan kedua benda bersatu. Yang ini sedikit ya materi tentang tumbukan. Kalau rumusnya masih sama dengan yang kemarin, ya M1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen ditambah M2 P2 aksen. Coba ada nggak pertanyaan mengenai tumbukan sebelum kita mulai untuk membuat proyek kita? Ada? Kalau tidak ada berarti sekarang coba duduk pada kelompok yang sudah Ibu buat kemarin. Ya, Ibu bagi KPD-nya.
Jadi sebelum kita membuat proyek, kerjakan LKPD-nya. Coba dibuka dulu LKPD-nya. Satu orang, coba lihat LKPD-nya apa aja alat dan bahan yang kita gunakan dalam proyek ini. Coba, ya, jadi apa alat dan bahan? Nanti yang teman sebelahnya ngangkat mana yang alat, mana yang bahannya ya. Nah, coba. Alatnya satu gunting. Gunting, udah ada. Atau mainan lato-lato 5 pasang. Udah. Tuh. Yang kedua benang nilon 1 burung. Nah, ini. Yang ketiga besi penggantung. Oh, udah. Dan yang keempat kotak kayu. Nah, udah. Berarti semua alat dan bahan sudah lengkap? Sudah lengkap semua alat dan bahan. Di LKPD ya ada di sini ya prosedur kerja yang harus kalian pahami. Ya harus kalian pahami. Baca LKPD-nya, baca prosedur cara pembuatannya. Kalau ada masalah, panggil ya nanti juga akan jalan melakukan penilaian. Dan silakan bekerja pada kelompok masing-masing. Biar apa? Nah, misalkan nggak ada yang bagus, nanti ditukar kayak apa? Nanti samakan ya itunya. Nah, sama ya sama, nanti diukur tingginya harus sama ya. Nah, saling membantu juga semua nilai ya, jelas. Pakai 5 ya peraturannya. Nah, 2 baru kan? Nah, tambah lagi sampai 5. Yuk, kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok berapa? Oh, kelompok 5 ada. Nanti kita ada presentasi. Yang pertama ada presentasi kelompok 5. Jadi yang lain dengarkan presentasi dari kelompok 5. Nanti bisa memberikan tanggapan, pertanyaan atau hal yang mengenai itu. Bukan salah kelompok 5. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami telah merangkai bandul Nelson yang telah kami buat. Ini akan dijelaskan oleh Faiza Al-Fadila. Pada Faiza disilakan. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ini adalah bola ke-1, bola kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kelima bola ini awalnya adalah diam, sehingga energi kinetik dan energi potensialnya adalah 0. Ketika bola 1 diangkat, maka energi kinetiknya tetap 0, tetapi memiliki energi potensial. Dan ketika bola 1 dilepaskan, maka energi potensial tersebut sedikit demi sedikit berubah menjadi energi kinetik. Dan setelah bola 1 dilepaskan, maka bola 1 ini akan diam atau berhenti, sehingga energi dari bola 1 ini tidak hilang, tetapi energi kinetik dan energi potensialnya kembali menjadi 0. Dan ketika kita melepaskan dua bola
maka bola yang lain juga akan bergerak yang di sebelah kiri, yaitu bola keempat dan kelima juga 2. Energi yang dimiliki oleh bola kedua karena bola ke-1 tadi adalah energi akustik, yaitu energi tersebut menjadi energi akustik karena bola yang ditumbuknya yaitu bola yang kedua. Bola yang kedua yang awalnya memiliki energi 0, sekarang memiliki energi yaitu energi akustik karena telah ditransfer oleh bola yang ke-1 ke bola yang kedua. Baiklah, setelah dijelaskan tadi, apakah ada teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan? Apakah perubahan panjang tali bandul dapat mempengaruhi percepatan? Itu ada pertanyaan dari Nesa, silakan diajak sesuatu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, bisa mulai. Nah ya silakan Bu Najib dijawabnya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Nisha. Dia panjang tali mempengaruhi kecepatan. Semakin panjang tali, maka waktu untuk mengarahkannya akan semakin besar, yang tentunya juga berpengaruh pada kecepatan. Bagaimana Nisha? Apakah puas dengan jawaban yang kami berikan? Puas. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya pada Nanta? Kenapa hanya satu bola yang bergerak ketika bola pertama yang ditumbukkan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanta. Ketika satu bola yang digerakkan, maka bola yang lain juga satu yang bergerak. Itu karena bola yang terakhir tidak ada lagi penghalangnya, sehingga energi potensial berubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Bagaimana Nanta? Apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Satu, setelah mengerjakan proyek bandul, Newton jelaskan bagaimana prinsip cara kerja bandul Newton tersebut. Jawabannya, setiap pendulum atau bandul tergantung dari suatu rangka dengan dua kawat yang sama panjang. Bila sejumlah pendulum ditarik dari satu sisi dilepaskan kembali, maka jumlah yang sama akan terlempar dari sisi lain dan seterusnya. Apakah teman-teman ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Silakan. Bandul Newton adalah perangkat sederhana yang menggambarkan hukum kekalahan momentum dari hukum kekalahan kinetik. Ketika bandul Newton dilepaskan dan bergerak, energi potensial gravitasi berubah menjadi energi kinetik, yang kemudian kembali menjadi energi potensial saat bandul mencapai puncaknya lagi. Ketika bandul bertumbukan dengan benda lain, total sebelum dan sesudah tumbukan tetap konstan dan tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Nah, itu tambahan dari Iri Terima ya. kasih atas jawabannya. Apakah ada teman-teman lagi yang ingin menambahkan? Nah, itu Kelima, bola awalnya diam sehingga energi potensial dan kinetiknya 0. Ketika bola satu diangkat, maka energi kinetiknya tetap 0, tetapi memiliki energi potensial karena gravitasi dapat menariknya ke bawah. Saat bola satu tersebut dilepaskan, maka energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Ketika bola satu menembus bola 2, maka energi bola satu akan berpindah ke bola 2. Lalu saat bola 2 menembus bola 3, energi dalam bola 2 akan disalurkan lagi ke bola 3. Begitu seterusnya hingga bola kelima. Ketika perpindahan energi telah sampai ke bola 5 dan bola 5 tidak memiliki penghalang lagi, maka energi potensial bola 5 akan berubah menjadi energi kinetik yang besarnya sama dengan 0.
Terima kasih atas tambahannya Nanda. Apakah teman-teman ada yang ingin menambah lagi? Ya, silakan Nanda. Ketika satu bola tarik ujung diangkat ke atas dan kemudian dilepaskan, maka bola itu akan mengenai bola yang tidak bergerak. Dua energi ditransmisikan dari bola satu ke bola yang lain, sehingga bola terakhir mendorong ke atas. Apabila salah satu pendiduk ditarik lalu dilepas, maka terjadi hubungan. Hubungan itulah ketika bertemunya dua benda yang bergerak dengan juga yang menjelaskan tentang proses bentuk dan info. Terima kasih Nora atas tambahannya. Silakan Nora untuk menunjukkan tambahan. Setiap pendulum tergantung dari suatu rangka dengan dua kawat yang sama panjang. Bila sejumlah pendulum ditarik dari satu sisi dan dilepaskan kembali, maka jumlah yang sama akan terlempar dari sisi yang lain, dan seterusnya. Ketika satu bola di ujung diangkat dan dilepaskan, maka bola itu mengenai bola lain yang tidak bergerak. Sebuah energi ditransmisikan dari bola kedua lainnya hingga mendorong bola terakhir ke atas. Terima kasih Anugrah atas tambahannya. Dua, besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi prinsipal Newton dan kaitkan dengan hukum Newton dan hukum kekekalan momentum. Itu mempengaruhi ayunan Galois, yaitu periode, daya gravitasi, dan panjang tali. Hukum kekekalan momentum. Dalam peristiwa tumbukan setelah momentum saat secara tumbukan. Hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Apakah ada jawaban yang berbeda? Ada tambahan lagi. Kalau untuk yang pertama tadi, alhamdulillah udah aktif, semuanya udah bisa kelompok. Silakan kepada Rujani. Besaran-besaran perubahan momentum ada frekuensi, periode, gaya gravitasi, dan panjang tali. Sedangkan besar-besaran yang pada hukum kekekalan energi ada ayunan sederhana, getaran, serta bunyi. Terima kasih atas tambahannya. Apakah ada teman-teman lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan Kakak. Getaran sama dengan kecepatan dan kaitan dengan kegiatan optiknya dalam momentum. Ketika terjadi tumpukan momentum, bola akan memberikan timbunan bang dan seterusnya, sehingga bola terbantu dengan momentum yang relatif sama dengan momentum bola tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum kekekalan momentum, yaitu momentum setiap tumpukan sama dengan jumlah tumpukan. Kaitan dengan hukum kekekalan energi. Saat sebuah bola menumpuk bola lain, setiap energi yang tersimpan akan diubah menjadi energi kinetik sejenak tumpukan. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke bentuk energi lainnya. Oh, jawaban yang bagus. Tadi tepuk tangan buat Kakak. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Silakan Pada hukum kekekalan momentum, yang mempengaruhi ayunan pendul adalah periode, frekuensi, gaya gravitasi, dan juga panjang tali bandingnya. Apabila suatu benda dilepaskan dari ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan jatuh dan bergerak mengarah ke pusat bumi dan juga bergerak saling menjauh satu sama lain. Pada hukum kekekalan energi, ketika pendulum berayun, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik, lalu kembali menjadi energi potensial, lalu kembali menjadi energi kinetik, dan seterusnya. Terima kasih Kanaya atas kabarnya. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, ada yang mau nambahkan lagi tentang ya tumpukan ini yang lanjut. 3. Boleh kesimpulan yang diperoleh pada percobaan Bandul Newton tersebut. Kesimpulan, setelah kami melaksanakan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa bandul, maka jumlah getaran yang terjadi semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya, semakin panjang tali terhubung, maka semakin sedikit jumlah getaran ayunan yang terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Pada percobaan Bandul Newton terjadi tumpukan lagi yang berlaku
dalam membentuk setelah Baik, terima kasih. Ya, ada pertanyaan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan mengenai tumbukan, di soal kita kerjakan. Yang mudah apa? Ketua kumpulkan LKPD dan salatnya. Nah, ketua kalau ibu kumpulkan LKPD dan salatnya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba Reza. Jadi setelah kita melakukan praktik ini dapat kita bahwa tumbukan adalah interaksi antara dua bentuk atau lebih yang saling berkelanjutan dan berbeda dan selalu berbeda. Tetapi memiliki cara mengubah dan terlebih dalam tumbukan itu tidak tumbukan seperti sempurna karena memiliki energi. Udah, tuh dengarkan yang dibilang oleh Faiza. Tapi untuk tumbukan kita dipengaruhi nanti hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Jadi untuk kekekalan momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Dan untuk kekekalan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa dirubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Nah tuh, jadi ibu tambahkan lagi sedikit. Jadi tumbukan itu tadi adalah interaksi dua benda dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Sebelum ibu tutup, ada pertanyaan? Jadi kepada ketua dipersilakan untuk berdoa bahwa pembelajaran kita sudah berakhir. Baik, selesainya pelajaran kita pada pagi hari ini. Akan baiknya kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah.